dipersembahkan oleh Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Dan masih bersama rekan saya, senior jurnalis Bung Roni Pangemanan. Siap. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Apa kabar? Sehat. Kelihatan segar Ya, sekali. harus sehat untuk Tamu kita, Bung. Hah? Teman lama. Ya, biasa. Kita hadirkan langsung dari Ya, Baligi dia. Bung Haris Pardede. Ya. Ya kan panggilannya Harpa. Harpa. Ya. Wah, hala kita juga, Bung. Begitu ya? Kalau orang Medan bilang hala kita. Kalau ngomongin Pardede itu saya langsung teringat bola di Medan. Pardede Tex dulu. Pardede Tex, ya. Iya, klub dulu. Jadi- Legend dulu. Iya, Pak Tua kan. Pak Tua, iya. Om Legend Om kan. Pardede. Iya kan. Iya. Harpa atau mungkin Hartap, Bung. Iya kan? Tapanuli. Harpa, tapi yang kita ingat Hartap. Hartap. Harimau Tapanuli. Harimau Tapanuli. Siap. Tapi kalau kita ngomong anak Medan nih, Bung Ropan ya, dan juga Bung Haris. Siap, Sekarang ini Bung. siapa yang dari Medan ya? Di timnas Iya, U23. nggak begitu di kelihatan. timnas- Arkan Fikri. Ya. Arkan Fikri anak Medan. dari Medan. Ya. Ya. baru tahu Anak saya. Medan. Tapi kalau lahir memang dari tim nasional Medan, apa dari tim PSMS Medan kan kayak dulu kan Iya. top Oh kan. iya. Iya kan. Tidak Bagus-bagus. pernah tidak ada. Ada pemain uang, ada asal uang, Medan. kan? Belum. Di timnas Belum ya? Belum. Mudah-mudahan nanti Iya, ada. ya. selalu ada, ya kan? Iya. Dulu selalu ada. Apalagi kalau- Mau PSSI Harimau, Oh iya, semua PSSI ini. Banteng, ya. Semua Oh, namanya pasti ada Medan anak Medan di situ. Ini jadi ngomongin SMS atau timnas nih. Karena yang hadir ini hala kita, Iya. iya, nggak apa-apa. Terima kasih Bung Boy juga. Untung belum berangkat. Iya, iya. Kita tahan dulu sebelum Oke. berangkat. Sebelum- Surabaya kan. Saya batalin tiketnya. Batalin Untuk demi ini. demi nih. Siap. Oh gitu ya. Siap. Hadir di Sportcast ya. Siap, terima kasih. Oke, Bu Ropan, Bu Yo. Harpan. Kita mau bahas sedikit mengenai U23 kita lah ya. Ya. Yang kemarin melawan Laos. Pasti banyak catatan dari kalian berdua. Ya, kalau ada 10 catatan, coba dipadatkan jadi 3 lah. Yang paling Anda lihat sisi kelemahannya atau mungkin juga ada sisi positifnya dari U23 kita yang ditahan seri. Kalau sisi positif ya penguasaan bola kita bagus, tetap bagus sama seperti Piala AFF. Itu top itu, peluang banyak, ya kan itu sisi positif. Tapi sisi negatif kan kita tidak bisa mencetak gol. Ya. Itu aja kan. Sebiji gol pun agak sulit untuk bisa dikatakan. Banyak nggak kalau bicara soal apa kelemahan-kelemahan itu banyak, masih salah-salah passing, itu masih terlihat. Oh, iya, iya. Iya kan. Kemudian di lini depan masih tumbul, tidak ada kreativitas di tengah untuk bisa ini ya membantu Jens Schraven atau dengan Rafael Struijk. Nah, satu yang bagus yang saya lihat ini Rafael Struijk. Kasihan kalau saya lihat dia main kemarin. Sepakat. Ya, dia bermain seorang diri itu bermain bagaimana penetrasi dia masuk. Jadi Iya. dia aja yang berusaha keras memang tapi tidak ada tanda yang bisa mengimbangi dia. Jadi dia banyak sekali membuat peluang masuk, membuat pertahanan lawan tuh kocar kasih tuh Rafael. Itu kalau nggak ada dia memang agak sulit kok bisa dikatakan ya untuk pertandingan kemarin. Jadi memang ini ya kalau bilang pelajaran sebenarnya nggak perlu juga. Ini kan sudah pertandingan Ini udah kelima. pertandingan. Udah pertandingan kelima bagi Gerald van den Berg. Ya. Berkaca kecuali kita menang besar lawan Brunei kan selebih ini kan bikin gol aja susah. Seret ya. Seret. Jadi kalau Laos itu bisa menahan imbang 0-0, jadi tidak perlu juga mengagetkan. Karena lawan Filipina juga kan kita nggak bisa bikin gol kecuali gol bunuh diri. Pemain lawan yang gol. Iya. Lawan Malaysia juga nggak bisa bikin gol. Ya. Ya. Jadi Vietnam ya, juga. saya pikir ini pelajaran penting. Ya tentunya ada evaluasi buat Gerald van den Berg. Tinggal Harva aja mau menambahkan bagaimana di mata dia soal pertandingan kemarin. betul. Kalau saya Iya. tetap ada sisi positifnya. Dua sisi positifnya. Pertama, ini diselenggarakan di luar Jakarta. Ya, biar ada sedikit pemerataan ya di Jawa Timur, di Sidoarjo itu yang pertama. Biar keceriaan, kebahagiaan soal timnas ini merata. Yang pertama, yang kedua adalah merenggangkan otot-otot kita yang sempat tegang. Nah, dengan adanya bola itu. Tapi kalau ulasan teknisnya tadi Bung Ropa sudah memaparkan ya, banyak sekali kelemahan-kelemahan passing-passing dasar. Kemudian ketika mentok mereka asal-asalan aja menurut saya melakukan crossing, ya kan nggak ball to head tapi ball to out ya kan, dan kemudian juga nggak ada umpan progresif, nggak ada kreativitas dan tadi menambahkan supaya ngejahit apa yang dikatakan Bung Ropan, Rafael Struijk kali ini sebenarnya tampil hanya seorang diri ketika dia mencoba untuk melakukan penetrasi, tidak ada yang mendukung. Tidak ada yang misalnya kalau dia dijagain siapa yang melebar, siapa yang menjadi magnet itu tidak ada sama sekali. Dan akhirnya kita berkesimpulan bahwa ya sebulan setelah AFF U23 ini tidak banyak yang dikerjakan PR dari kelemahan kemarin untuk laga lawan Laos. Artinya lini depan kita dalam 5 laga terakhir itu hanya satu kali mencetak gol
pemain kita mencetak gol, itu Jens Raffen, itu pun dari corner kick. Seperti itu. Kalau lihat line up, kemarin itu pasti ini yang terbaik dari yang ada, yang dipasang oleh Van der Broek. Iya, kalau udah line up kan tidak beda jauh dengan di Piala AFF kecuali Rafael Struijk yang dalam tim. Selebihnya kan Raffen main, Raihan Hanan, Arkan Fikri, Tony, Robi, semua kan bermain di situ kan. Ada Kakang bisa bermain, ada Kadek, ya, kemudian ada Ferrari bisa bermain, ada Donitri. Ya. Cuma mungkin saya pikir pergantian pemain yang dilakukan oleh Van den Berg ya, menurut saya pikir terlalu cepat menarik keluar Jens Raffen, misalnya gitu. Kalau membiarkan dia di depan kan artinya pemain-pemain belakang juga agak ini ya, takut juga dengan menggantikan Hoki kan yang masuk sama dia. Tapi Hoki juga nggak ada pengaruh apa-apa. Kalau Raffen masih ada di depan, ini akan bagus, jauh lebih enak dengan dia menit keberapa ya? Menit keberapa? Babak kedua, awal langsung digantikan kan. Kakang keluar, sama dia keluar, Hoki yang masuk kan, bersama dengan Ricky Pratama kan, yang bisa masuk. Sebenarnya begini menurut saya, kalau kita menambah, karena kita kan penguasaan bola tinggi, Boy. Artinya tinggal menunggu waktu untuk bikin gol. Kalau itu masuk, kita masih punya Sanadin Faris yang bisa megang bola dengan bagus. Bisa bermain dengan kalau dia ada, Ananda Raihan bisa bermain. Ini kan jauh. Oke, Kakang keluar, Robi yang turun. Kita nggak usah pakai 4 back. 3 back aja cukup. Ya kan, Kadek, Ferrari, dan Robi. Itu nggak bisa lewat mereka sama. Kemudian kita numpuk gelandang di sana. Itu kan jauh lebih bagus. Kita harus punya gelandang-gelandang kreatif yang berani masuk ke dalam. Ada beberapa kali memang Arkan coba untuk melakukan ini, tapi kan sulit. Makanya Rafael Struijk harus ada dukungan Rafael Struijk. Dengan menambah 2 gelandang itu, yang semua bisa kuat dalam pegang bola, saya pikir kita akan jauh lebih bagus. Menarik nih komentar dari Om Simon Tahamata yang mengatakan bahwa tidak ada pemain yang mendominasi, artinya figur individu. Kita secara tim mendominasi, tetapi ada figur, ya pasti ini lini tengah kan, Bung? Iya dong. Antara Arkan Fikri, Tony atau Robi. Iya, itu yang dikatakan tadi Bung Ropan ya. Artinya dibandingkan waktu di AFF U23 sebenarnya dia lebih lengkap malah. Karena Arkan Fikri kan sekarang udah dalam kondisi fit ya. Ini kan yang sempat menjadi alasan, wah nggak ada Arkan Fikri nih, makanya kita kesulitan. Nggak ada Tony. Nggak ada Tony juga, sekarang ada. Tapi Tony pun tembakan-tembakan dari, kalau nggak salah hanya 1 ya, dia melakukan tembakan dari luar kotak penalti dan alternatif untuk melakukan syuting dari luar kotak penalti pun saya tidak melihat dimaksimalkan. Dan sekali lagi, penguasaan bola what for? Gitu. Terbukti dalam beberapa laga terakhir, di AFF U23 pun kita selalu Vietnam kita juga menguasai. Hampir semua. Hampir semua. Malaysia. Lawan Malaysia juga. Dan akhirnya lawan sekarang punya pattern ya. Kalau dia lawan Indonesia, kalau dia merasa sedikit lebih lemah, udah bertahan aja, selesai. Nah ini yang kadang-kadang mungkin ya saya nggak tahu ya, apakah ini tidak dianalisa dengan baik sehingga bisa mengkrek. Karena kalau alasannya susah lawan bertahan dengan rapat ya Barcelona juga di La Liga zamannya Messi dulu, zamannya Tiki Taka juga lawannya seperti itu. Tapi mereka punya kode untuk mengkrek itu. Ini yang saya pikir benar-benar harus dilakukan dengan baik oleh Van den Berg. Nah, Bung Ropan, satu pertanyaan sebelum kita break. Jens Raffen kita harapkan memanfaatkan bola-bola mati, set piece, ya kan? Baik itu dari free kick ataupun dari corner kick. Tapi Arkan tidak mendelivery dengan baik. Doni juga tidak mendelivery dengan baik, sehingga ya percuma dengan badan tinggi, ada Struijk juga di situ. Nanti kita nggak mampu, padahal back Laos itu mereka memang kan cukup untuk bertahan lawan kita, disiplin mereka untuk bisa menjaga daerah dan menjaga lawan. Makanya saya bilang tadi, perlu ada gelandang-gelandang kreativitas yang masuk. Sanadin, yang Ananda Raihan, sehingga dipenuhi kita akan lebih bagus bisa bermain di sini kan. Kemudian bagaimana kecepatan dari Rafael yang harus bisa dibantu oleh Doni. Kalau itu yang dimainkan akan jauh lebih bagus. Kalaupun Hoki tidak masuk misalnya, Raffen keluar, geser aja Rafael lebih ke tengah untuk posisi ini. Doni yang didorong lebih main di kiri. Kalau memang itu terjadi. Tapi itu kan tidak dilakukan oleh pemain-pemain kita. Dan saya pikir harus ada pembelajaran penting setelah gagal di Piala AFF itu harus bisa melihat. Tapi ini kan tidak ada sama sekali. Perubahan drastis tidak ada. Plan A tidak jalan, tidak ada plan B. Itu yang kita lihat. Gitu. Oke, kita break dulu. Kita akan membahas lagi mengenai timnas senior yang sebentar lagi akan bertanding uji coba ataupun FIFA Matchday melawan Taiwan ya. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Dipersembahkan oleh Di sini loh kesegaran. Dipersembahkan oleh Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan dan Bung Harpa,
Ini perintah dari produser, kita akan membahas sedikit nih mengenai line up dari timnas senior yang sekarang lagi main nih, mau main ya. Ya, karena ada kejutan juga, ada beberapa perubahan eksperimen dari Patrick Kluivert. Bung Ropan sudah terima kan? Sudah. Ini lagi pegang saya nih. Iya, kita langsung dikasih, coba deh. Iya. Apa komentar Bung Ropan? Kalau saya lihat di sini apa yang dikatakan Patrick Kluivert bahwa ada kejutan. Ternyata ini yang kejutannya. Jadi tidak ada 4 pemain, bahkan ada di bench juga nggak ada. Ya. Kapten Jai Izes, Kevin Dix, kemudian Ragnar Oratmangun itu tidak ada sama sekali. Sama dengan Calvin Verdong itu tidak ada, baik di pemain di inti sama di bench. Ya. Ini pemain lapis kedua yang dimainkan kecuali Rizky Ridho dan Emil. Kalau saya lihat di sana. Ya, penjaga gawang Emil dan Rizky sebagai kapten. Kelihatan memang bermain seperti dengan 5-4-1 karena ada Ramadan Sananta yang bermain di striker. Ya, kalau bisa dilihat di sini. Namun tetap kalau saya lihat di sini bermain dengan flat ini, tidak ada back. Jordi bermain sama dengan Rizky Ridho. Ini mengingatkan mereka berdua bermain di Persija. Iya kan? Iya, Eliano ada di kanan dan Sain Patinama ada di kiri. Iya. Nah, ada 3 gelandang dan 3 pemain depan. Jadi itu yang kalau saya lihat bukan dengan 3-4-3 lagi, sekarang coba bermain dengan 4-3-3. Mungkin Kluivert melihat karena calon lawannya adalah Taiwan. Nah, silakan Harpa. Iya, dan ini artinya ada beberapa, tadi yang menyambung apa yang dikatakan oleh Bung Ropan ya. Jadi ini merupakan line up lapis kedua ya mereka. Dan ini dimungkinkan juga karena lawannya Taiwan. Kalau mungkin tadinya Kuwait, saya pikir lebih tim utama lagi yang diturunkan. Iya, pasti. Dan yang kedua, kalau kita lihat ada beberapa pemain yang sebenarnya pernah berhadapan juga dengan Taiwan 4 tahun lalu di kualifikasi Piala Asia. Saat itu kita menghadapi Taiwan juga, yaitu Jordi Amat. Kemudian Rizky Ridho tapi cadangan saat itu. Kemudian juga Egy juga cadangan, dan Ricky Kamboya nggak ada di sini ya. Tapi Ricky waktu itu berhadapan juga dengan Taiwan. Jadi kita bisa lihat dalam waktu 4 tahun sudah begitu banyak perubahan yang dilakukan. Dan yang menarik justru adalah tetap Emil Auderong ditampilkan. Ini menarik ya, karena keren ya. kipernya ini adalah sempat Kapolista juga, pemimpin klasemen Serie A, walaupun saat ini bersanding dengan Napoli dan beberapa klub lainnya ya, karena poinnya sama tapi selisih gol. Cremonese luar biasa, ya menarik juga. Kemudian Sassuolo kalah sama mereka. Bang Jai kalah. Bang Jai main lagi ya. Main di situ di laga Serie A. Berasa juga dia. Betul. Sain Patinama juga ini mungkin revive-nya dia kesempatan. Mudah-mudahan dia tidak cedera juga. Ya walaupun secara liga dia turun kasta ya ke Buriram, tapi ya dengan regularitas dia mudah-mudahan bisa bangkit kembali. Dan yang Yakob Sayuri juga emang sangat cemerlang bersama Malut United, dan kemungkinan besar dia juga tetap bisa inti di tim senior nanti kalau memang dimainkan lawan Libanon. Lalu ada Nathan. Nah, Nathan ini juga kita tahu juga sedang bangkit juga ya, mendapatkan moodnya setelah bergabung dengan Tilburg ya. Dalam 2 atau 3 laga terakhir dia selalu tampil sebagai mudah-mudahan dia performance dia semakin membaik. Mentalnya yang penting kan, bangkit dulu. Walaupun di Willem tuh dia bermain sebagai left back, tapi kali ini kembali ke marwahnya dia. Kalau di timnas itu sering banget main sebagai DM, dan terakhir adalah Ramadan Sananta yang di DPM ya lumayan gacor lah. Nah, Bung Ropan, Bung Harpa, kita tim redaksi mempersiapkan satu tayangan, satu paket. Kita lihat dulu sebelum kita nanti membahas lagi timnas. Kita ikuti. Persiapan akhir terus dimatangkan timnas Indonesia jelang laga menghadapi Taiwan Jumat malam. Pelatih Patrick Kluivert memastikan seluruh skuad dalam kondisi prima dan kini fokus mematangkan strategi dan taktik. Pelatih asal Belanda itu meminta para pemainnya fokus pada performa internal, siapapun lawan yang akan dihadapi. Everybody knows what we want to achieve, so I'm looking forward to the game of tomorrow, and all the players are ready to give a good performance. Sementara itu, bek timnas Rizky Ridho menyatakan kondisi internal tim dalam situasi terbaik, termasuk dalam menyambut kedatangan para pemain baru seperti Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans. Kondisi tim sangat baik dan kami sangat siap untuk pertandingan besok, dan tentunya sangat baik karena sebelumnya kita mendapat kabar bahwa Kuwait tidak bisa di sini dan kita sudah mendapatkan Cina Takis sebagai gantinya, dan kita harus fokus pada tim kita sendiri. Taiwan akan jadi lawan pertama dalam agenda FIFA Matchday September ini.
Selanjutnya pada Senin 9 September, tim Garuda akan menghadapi Lebanon sebagai persiapan akhir sebelum menjalani babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bergulir bulan Oktober. Dari Surabaya, Jawa Timur, Irwanda Ika Disa, jurnalis NTV melaporkan. Kita break dulu, setelah itu kita akan melakukan live reaction antara Timnas melawan tim Taiwan. Kami kembali setelah pariwara berikut. Dipersembahkan oleh Di sini kesegaran air murni. Dipersembahkan oleh Ya, Bung Ropan, Bung Harpa, kita sambil membahas nih ya, pertandingan yang menarik ini. Dari peringkat saja Bung Ropan, kita sudah melihat bahwa game-nya terlalu jauh. Apa yang kita harapkan dari kita menghadapi Taiwan ini? Dari peringkat kita jauh, dari pemain pun skill individu dan tim juga pasti kita lebih unggul daripada Taiwan. Iya, memang benar, Boy, ya. Kalau bisa melihat dari peringkat 52 sekian ya, kita berbeda dengan Taiwan. Tetapi kan tetap pertandingan ini dianggap penting. Ya. Kenapa penting? Karena ini juga menyangkut soal nilai poin kita di peringkat FIFA. Kalau kita kalah di sini kan akan menurun dari 118 bisa di 122, 123. Karena 6 poin itu akan berpengaruh turun. Nah, makanya kalau kita menang melawan Taiwan, walaupun peringkat kita itu ada di 118, kita akan ketambahan 3 poin. Paling tidak di peringkat 117 kita dapat. Ya. Mestinya kan 116, tapi kemarin Libya itu menang lawan Angola di Piala Dunia Afrika, sehingga kita akan naik satu strip di 117. Makanya jangan sampai kalah. Atau seri pun kita akan menurun. Justru poin banyak akan didapat oleh Taiwan. Ketika mampu mengalahkan tim yang ada jauh di atas mereka. Makanya tetap harus ngotot pertandingan ini, harus fokus, harus bisa menang. Terlepas dari apapun kita secara kualitas unggul, secara individu pemain unggul, peringkat kita unggul, tetapi tetap di lapangan itu yang menentukan kan. Tetap di lapangan itu yang akan menentukan. Yang nggak boleh anggap main-main pertandingan ini. Kita boleh bermain dengan tim katakan lapis kedua, tapi tetap kita harus bisa memenangkan laga ini kalau perlu dengan skor besar, gitu. Ya, yang menarik ini Bung Harpa. Welcome back Mark Klok ya. Ya, saya juga tadi kenapa saya harus menyebutkan welcome back Mark Klok. Iya, meskipun memang ini agak sedikit dalam tanda kutip darurat ya, karena Ivar Jenner saat pemanggilan ini dalam kondisi yang kurang fit. Dan terakhir pun di Utrecht dia tidak masuk dalam skuad yang akan tampil di Europa League bagi Utrecht. Jadi ini hanya antisipasi kalau memang Ivar Jenner tidak fit nanti sampai bulan Oktober atau round 4 nanti. Karena saya yakin sejatinya nanti double pivot ini akan tetap milik Tom Enjoy. Tom Haye dan Joe Pelupesi. Dengan backupnya Nathan dan juga Ivar Jenner. Ya, Ivar Jenner juga baru promosi ke tim senior. Tapi kan itu tadi, nggak pernah tahu apakah memang mereka fit sampai bulan Oktober nanti. Jadi Mark Klok tetap panggil. Dan saya rasa kalau memang nanti semuanya fit, mungkin Mark Klok belum tentu. Bisa iya, bisa enggak untuk dipanggil. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Kita nggak pernah tahu nanti apa yang terjadi. Ya, yang pasti tadi yang disebutkan oleh Bung Ropan, ini pertandingan juga jangan kita anggap remeh. Ya, bukannya seperti apa ya, tapi kayak kemarin kita agak sedikit trauma ya. Menghadapi Laos, kita pikir kita bakal menang gede. Betul. Ya, tiba-tiba, ya. Ternyata saat ini kita berbicara baru saja Indonesia unggul 1-0 lewat gol Jordi Amat. Memang spesialis dia, Heider. Nah, ini yang menarik ya, sedikit saya tambahkan. Menurut saya pemilihan dia datang ke Persija itu sangat tepat. Ya, korek. Betul. Karena ya usia udah segitu, kemudian ya finansial kita nggak bisa bohong ya. Itu pasti juga salah satu daya tarik. Dan yang kedua, dia di sana berduet dengan Rizky Ridho. Pasti pelatih mikir juga. Whatsoever, dia sudah bermain sering dengan Rizky Ridho. Pasti sudah lebih enak chemistry-nya udah dapat. Nah, jadi ya inilah salah satu yang... Nah, ini kalau tidak salah yang memberikan umpan adalah Beckham Putra ya? Ya, coba nanti kita akan pastikan dalam tayangan. Iya, ini Beckham ini posisinya dalam Tom Haye-nya, betul nggak Bung Ropan? Iya, sebenarnya lebih banyak ke kanan ya. Dia kan lebih banyak ke kanan. Karena di kanan itu kita tahu bisa ada Beckham, bisa ada Eliano kan? Iya, Eliano di kanan ya. Di kanan, gitu. Egy juga bermain agak di kanan kan, tapi bukan Egy tadi, gitu. Iya, yang pasti ini dalam menit 5 menit awal ya, atau 4 menit awal kita sudah 1-0. Modal bagus. Bagus untuk kita bisa bermain lebih garang lagi, dan ini saya pikir juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, dan bukan tidak mungkin nanti di babak kedua akan gabrukan ya gantinya ya. Iya, karena bisa aja banyak. Iya, karena kan
skemanya akan berbeda kalau kemarin lawan Kuwait. Mungkin kita akan lebih alert lagi, akan lebih serius. Ya lawan Taiwan bukannya kita nggak serius, tapi mungkin rotasinya akan lebih kencang. Karena lawan yang kita hadapi dengan segala hormat jauh lah di bawah Kuwait. Ya. Kembali ke Beckham nih, Bung. Ya. Ini starter pertama buat dia ya? Sebelumnya lawan Jepang dia starter. Ini menarik nih, bahwa dia dipercayakan lagi nih, Bung Ropan. Iya, sejak pemanggilan pertama itu kan oleh Kluivert, dia sudah merasa tertantang ya untuk memberikan kepercayaan kepada publik, kepada pendukung sepak bola tim nasional, kepada Patrick Kluivert bahwa dia memang bisa melakukan itu dan tampil bagus melawan Cina kan oke dia tampil. Ya, sampai dia dipasang di starter lawan Jepang, terutama dalam pertandingan ini. Dan memang ini suatu hal yang kejutan kalau kita bisa lihat. Banyak pemain-pemain yang bisa beroperasi bagus di sektor kanan. Karena ada Yakob Sayuri, ada Eliano, ada Egy, Beckham juga bisa, tapi Beckham juga bisa bermain di kiri karena tidak ada Ragnar. Jadi saya pikir ini menarik untuk pertandingan ini. Dan banyak juga yang menantikan, Om Boy, untuk pertandingan ini dimainkannya Emiliano Lionatas dan Mauro Sisra. Mereka ada di bench. Dan orang akan menunggu dan pasti ini menurut keyakinan saya nih, pasti Kluivert akan memainkan mereka di babak kedua. Akan memainkan, untuk bisa melihat di sini. Kelihatan dari sisi kanan ya lebih kuat gitu ya. Dengan adanya Yakob Sayuri dan juga Beckham. Beckham, bergantian melakukan. Eliano juga. Jadi memang tumpuan di kanan di pertandingan ini cukup dominan. Betul. Kalau di kiri itu kan itu pasti ada Sain Patinama. Sain Patinama. Egy juga kelihatannya agak sedikit ke kiri ya, Bung Ropan ya. Tapi tadi dia mengawali dari kanan biasanya Egy. Memang agak apa ya, versatile juga ya posisi ini. Mungkin lebih fleksibel ya. Dengan menggantungkan seorang Ramadan tetap di depan. Iya, sebagai targetman. Dan yang menarik juga kalau kita lihat sisi kanan ini dua-duanya agresif ya, Yakob Sayuri dan juga Elino Reinders. Nggak ada yang benar-benar ya, let's say seperti Asnawi atau mungkin. Dan Yakob juga seorang finisher yang luar biasa. Di Liga Super dia melakukan shooting. Kita ingat kan? Betul. Laga kedua apa laga ketiga? Saya lupa lawan siapa. Persita atau lawan siapa waktu itu? Sebenarnya dia paling cemerlang itu pas pertandingan pertama lawan Dewa United. Semua gol dia terlibat. Asis, gol, pressingnya juga dari dia, memanfaatkan kesalahan pemain belakang Dewa United. Ya itu tadi, ternyata pelatih juga tidak membeda-bedakan ya, mau dari manapun kalau mereka perform. Ternyata masih bisa juga. Jadi ini formasi yang sangat agresif kalau kita lihat, terutama di sisi kanannya. Iya. Ini Bung Ropan kalau kita lihat pasti praktek build up yang dilakukan oleh timnas ya. Kita lihat ya dari Rido atau dari Jordi ya. Ya, meskipun juga harus dicatat di sini lawannya adalah Taiwan. Tentu kalau nanti lawan Lebanon, apalagi nanti lawan Saudi, pasti beda. Apalagi Saudi semalam baru saja mengalahkan North Makedonia 2-1. Yang mengalahkan Italia. Italia sampai nggak lolos ke Piala Dunia 2020. Iya, di playoff kan kalah Italia. Betul. Dan saat ini pun di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, mereka duduk di peringkat kedua di grup dan tidak terkalahkan dari 4 pertandingan, menahan Belgia, menahan Wales juga. Jadi yang nggak main-main juga nih Saudi, dan mainnya mereka di Ceko away. Dan setelah ini pun Saudi akan menghadapi Ceko, peringkat 48 yang saat ini juara peringkat pertama di grup di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Jadi kita mendeliver ini bukan dalam rangka untuk menakut-nakuti, tapi ingat loh, lawan juga melakukan persiapan juga. Jadi kita di sini juga jangan lengah. Meskipun saat ini ya kita senang lah dalam kondisi unggul 1-0, mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi gol tercipta dan kita bisa main lebih impresif lagi begitu. Jadi apa yang tadi kita paparkan, ya kondisi Saudi seperti apa, dan juga jangan lupa nih Bung Boy, jadwal nanti di Saudi ini juga sangat challenging juga. Kita hanya berjarak, saya hitung 72 jam 15 menit dari selesai pertandingan. Jadi 3 hari pas. Restnya kita tuh cuma 3 hari pas. Itu pun setelah, nah ini kita harus puji juga kalau bagus, federasi yang meminta untuk jamnya agak lebih diatur ulang lah, di shuffle, sehingga kita jadi dapat 3 hari murni. Kalau nggak, tadinya itu cuma 68 jam jaraknya. Sementara Saudi itu dapat 6 hari. Dan 95%, kurang lebih 90% sampai 95% pemain Saudi itu bermain di Saudi Pro League, artinya aklimatisasi mereka bermain itu sudah dapat. Sementara kita nanti bulan Oktober, para pemain Eropa ini kan, yang backbone kita kan pemain yang bermain di Eropa, itu suhu di sana sudah lumayan dingin. Agak menguntungkan dong buat kita. Saudi kan panas.
Jadi berlawanan. Nah, Kalau ini mainnya malam hari bukannya tetap lebih panas. sejuk? Karena waktu kebetulan persis 1 tahun lalu ini, Ah, iya? persis almost 1 year ago, saya di sana nonton Arab Saudi lawan Indonesia. Selesai pertandingan itu kalau nggak salah jam 9, jam 10 malam, Iya. itu masih seperti jam 3 di Jakarta, Bung Boy. Masih panas. Oke lah, September. Oktober mungkin agak slightly lebih Iya, lebih dingin, tapi tetap panas juga, Bung Boy. Jadi tantangannya banyak, dan mereka pun tidak perlu terbang dari mana-mana kan, tinggal ngumpul. Ya, Iya. Saudi kan Iya. seperti sebesar setengah Pulau Jawa ya. Itu jadi ya. Tapi saya yakin ya dengan semangat, dengan adanya juga kedatangan Emiliano Jonathan, kemudian Zylstra dan juga Adrian Wibowo, mudah-mudahan Iya. kita lebih kuat. Kalau udara panas, saya langsung teringat Tom Haye. Iya kan? Nah makanya saya agak senang juga dia ke Persib Bandung. Artinya kan dia kan nanti away juga. Kalau di Iya. Bandung main di GBL atau di Jalak Harupat mungkin cukup dingin ya. Iya. Tapi ketika nanti dia away ke Madura itu kan lumayan panas ya, mungkin ke Sumatera Barat dan lain-lain. Ya mudah-mudahan dengan aklimatisasi dengan udara yang lebih lembab, yang lebih panas, mudah-mudahan dia bisa endurance-nya lebih tinggi lagi ya. Karena Iya. dia sendiri mengakui memang ada satu hal ya yang waktu dia muda dia nggak lakukan sehingga stamina dia itu tidak terlalu kuat gitu. Oh gitu? Iya, dia pernah bicara seperti itu. That's why kita semua mungkin sebagian udah tahu ya bagaimana dia menit 60-an, 70-an biasanya tuh sudah mulai kendor stamina. Bung Ropan ya. Ya. Eliano nih kan jarang kita nonton Ya. dengan timnas ya. Betul. Ya. Hanya waktu lawan. Apalagi kalau starter ya. Iya. Iya. Jarang kita Jadi lihat. ini kesempatan nih semua pengamat sepak bola dan juga melihat kemampuan dia yang nanti akan bergabung dengan Persib Bandung. Persib Bandung. Sudah Wilujeng Sumping juga, Iya, Bung Boy. termasuk main sama Tom Haye dia. Iya, kan sama Mark Locke bertiga. Mark Locke juga. Nah, Dan Beckham Putra ya. Betul, dalam pertandingan ini yang menarik juga, Boy. Ketika skema permainan di sini, dia bermain di tengah karena di bek kanan itu Yakob Sayuri. Oh, ternyata Yakob di Yakob di kanan, posisi kanan. di kiri Sain Batinama, sementara di tengah itu Mark Locke. Kemudian Beckham. ada Beckham agak bermain lebih ke kiri. Lebih ke kiri. Tiga ada Natanco di sana sama Eliano. Mereka bertiga sama Mark Locke. Nah, Beckham itu didorong lebih ke kiri untuk bisa mendampingi Egy ada di kanan dan juga Ramadan Sananta Iya. bermain. Jadi 4-3-3 sebenarnya ini. Jadi, Eliano punya kemampuan Ya, untuk ya, dia bermain bisa di tengah bermain di juga tengah, bisa. atau bermain di sayap. Iya, bisa. Bahkan sebagai gelandang serang pun dia bisa. Bung. sebagai gelandang serang dan itu Ya, kita kan- lihat bagaimana dan itu yang aksi dia. Betul. Seharusnya dia harus menunjukkan kemampuan Ini terbaik kesempatan. dia. Kesempatan buat Iya. dia. Gimana, Bung? Sebenarnya kalau dari catatan saya musim lalu dulu deh, ya di akhir musim lalu itu dia dalam 5 pertandingan terakhir lah, ya kurang lebih ya. Ya. Saya tidak ingat persis. Dia itu sangat reguler, beberapa kali starter, kemudian juga mencetak 1 gol di akhir-akhir kompetisi dan juga 1 kali satu kali clean sheet. Dan di awal musim ini pun dalam 2 pertandingan dia selalu main tapi sebagai super sub gitu. Jadi sebenarnya kemampuannya cukup oke. Sehingga ya saya agak sedikit kaget juga ya dia bergabung dengan Persib Bandung, tapi ya itu kan hak dia ya. Jadi saya pikir ini anak ini punya kemampuan yang bagus sebenarnya. Cuman ya mungkin masih belum dapat aja momentumnya. Ya siapa tahu dengan kesempatan yang jarang ini seperti yang dikatakan Bung Ropan tadi, dia jarang starter. Saya juga lupa apakah dia pernah starter buat kita ya. Setahu saya di Bahrain dia dari bangku cadangan. Iya. Ya. Di Australia juga kayaknya dari bangku cadangan Bangku juga. cadangan. Betul. Jadi lebih main babak kedua dia. babak kedua juga. Jadi ya itu tadi mudah-mudahan kepercayaan dirinya bisa bangkit dan ya he can do something lah di pertandingan kali ini. Nggak harus selalu mencetak gol ya. Karena saya masih ingat ada satu lawan siapa ya, Bahrain atau China gitu. Dia dapat 1 peluang terbuka juga, tapi nggak gol. Ya, tapi kan nggak harus selalu gol ya dalam kontribusi itu pemain. Bisa mungkin dalam menjaga pertahanan, mendeliver bola dan lain-lain. Iya. Lawan Bahrain kalau nggak salah, Iya. yang di GBK kan. Betul. Dia agak- dapat umpan dari situ, dan Beckham mungkin yang memberikan umpan kalau nggak salah. Iya. Ya. Dia sama Marcelino kan? Iya, Marcelino juga Betul, kan. hampir juga. Ya, nggak bisa. Kalau melihat sampai menit ke-14 ini, Bung Ropan punya penilaian apa dengan timnas? Iya, kalau penguasaan bola ya sudah pasti ya. Karena lawan lebih banyak menunggu sesuai dengan apa dikatakan oleh pelatih Taiwan Huang Zemin bahwa mereka lebih banyak akan menunggu. Mereka tidak mau main terbuka dengan Indonesia. Mereka tahu kan bahwa kalau bermain terbuka akan bunuh diri buat mereka. Jadi kalau melihat di sini tinggal bagaimana pemain kreativitas di tengah ini yang kita tunggu untuk bisa memberikan umpan kepada Sananta. Karena kita lihat tadi Sananta ini agak kesulitan di depan untuk bisa menerima bola-bola yang matang. Sananta. Sananta Iya. menjadi headline di Sebenarnya Malaysia, di Brunei. Iya, ya, dia main di DPMM ya. Brunei ya? Duli Pangeran Muda Mahkota. Sampai hafal saya namanya.
DPMM di pertandingan pertama sekali lawan Polisi Diraja Malaysia dia cetak gol dan assist. Tapi kemudian 2 pertandingan agak seret. Ya cuman lumayan lah. Artinya dia kembali memainkan perannya sebagai target man. Dan secara postur sebenarnya dialah yang paling pas ya untuk menjadi target man di luar oleh Romney, kemudian Miliano yang akan baru bergabung dan juga Zelstra gitu ya. Cuman kalau saya sedikit flashback ke belakang ya, penurunan itu waktu dia di Persis Solo menurut saya. Karena pas di PSM itu kan dia cetak bagus banget ya 11 gol. Asis juga bagus. Memang main banyak dari flank kiri. Dia mensuplai, menservis William Pluim saat itu. Cuman entah mengapa saat di Persis Solo kurang berkembang ya. Kita lihat nanti di tahun musim ini di DPM mudah-mudahan dia bisa banyak lagi. Secara fisik, postur, luar biasa. saya pikir striker yang punya postur bagus di Indonesia. Iya. Untuk bicara nomor 9 ya Sananta. Iya. Dia yang bagus memang. Walaupun sebelum-sebelumnya kan kita masih punya Dimas ya, kalau nggak salah ya. Sekarang dipinjamkan ke mana Dimas itu dipinjamkan kan? Mungkin ya, jadi dari Persib itu. Nah, kita memang butuh pemain seperti dia. Tetapi juga kalau untuk pertandingan kali ini, ya kita butuh pemain-pemain yang bisa dengan cepat untuk bisa membantu Sananta ya. Nah kalau melihat dari 3 gelandang catatan saya pada pertandingan ini, ya itu semua gelandang-gelandang yang tipikal bertahan. Nathan, Klok dan Eliano kan. Tidak ada kreator di sini untuk bisa memimpin. Mungkin ke Klok kayak untuk bisa dikatakan sih, tapi sulit ya. Kalau mungkin ada Marcelino misalnya, mungkin di babak kedua saya pikir. Ya kita tidak ada Tom Hai gitu. Kalau Tom Hai ada kan akan jauh lebih bagus untuk bisa bermain di sini kan. Buktinya dia juga nggak ada. Tadi kita menyinggung Beckham. Beckham di Persib sendiri kan bukan sebagai playmaker. Bukan playmaker dia. Bukan. Kan lebih ke sayap dia kan bermain. Winger ya. Iya winger. Tapi secara penampilan Beckham cukup bagus ya. That's why Persib kita tahu juga bisa back to back dan kita masih ingat ya flashback sedikit mungkin saat jelang menghadapi China kan sempat rame ya karena dia nggak dipanggil. Betul. Ya tapi kemudian dia dipanggil dan kebetulan saya juga waktu itu di Bali menginterview dia, orangnya sangat sangat sopan, public speaking juga bagus dan dia punya mentality ya, walaupun banyak kontroversi tapi dia tetap konsisten seperti yang tadi di awal sempat Bung Ropan singgung juga di lawan China dia tidak masuk di babak yang kedua tapi dia perform. Ya kalau lawan Jepang susah lah menjadi penilaian ya karena memang lawannya mungkin 3 level di atas kita ya, jadi nggak bisa ukuran dan ini kesempatan sekali lagi jadi memang ini rundown-nya itu berbeda ketika kita jadi berubah dari Kuwait menjadi Taiwan. Mungkin ini blessing juga untuk pemain-pemain yang tadinya nggak dapat minute play, sekarang ketika menghadapi Taiwan, mungkin Patrick Kluivert dan Alex Pastoor berpikir it's time for second line untuk memberikan yang terbaik. Iya, Egy ini kan kadang-kadang kalau lagi muncul, crazy-nya, bola-bola susah atau umpan-umpan yang di luar akal sering terjadi nih, Bung. Betul. Dan kita sayang baru melihat tadi hampir saja Sananta bisa membuat gol ya. Dan itu kreativitas dari pergantian bagaimana Egy bisa memberikan umpan kepada Eliano yang masuk ke depan. Tapi sayang sekali tidak bisa membuahkan hasil Om Boy pertandingan ini. Tapi kita menunggulah aksi-aksi seperti Om Boy bilang soal Egy ya. Ya kita lihat permainan kalau lawan Cina dia bagus ya kalau bisa dikatakan bermain ya. Semoga dalam pertandingan ini juga dia bisa menampilkan permainan yang baik. Nomor punggung 10 loh dia tuh. Beban ya. Selalu reverse ke pemain hebat ya. Nomor 10 Maradona dan seterusnya. Ya Eliano Hernandez juga kita lihat ini karakter dia ya. Tadi kita sempat melihat juga bagaimana dia melakukan tusukan dari kanan dan melakukan crossing. Ini yang selalu atau sering dilakukan dia di Pekzuole juga ya saat dia masih bermain di Eredivisie. Jadi kita punya 2 gelandang kanan, Jakob Sayuri dan juga Eliano Hernandez yang menjadi pelayan. Jakob ini juga mentalitinya juga bisa memberikan assist atau kreasi. Jadi memang ini satu kombinasi yang unik ya kalau kita lihat yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert. Jadi sekali lagi lawan Taiwan ini memang penuh dengan uji coba, tapi nanti lawan Libanon saya pikir akan diturunkan mirroring sebenarnya akan menjadi yang starting terbaik yang akan menghadapi Arab dan juga Irak. Untuk pertandingan ini kita lihat mungkin Eliano lebih didorong lebih ke depan ya sebagai gelandang serang. Betul. Sementara Klok yang lebih bertahan dengan Nathan Cho di tengah. Sekali. Jadi dia bisa membantu mungkin Ramadan berkolaborasi dengan baik bersama dengan Beckham dan juga dengan Egy yang ada di kanan. Itu yang saya lihat sejauh ini ya taktik yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Pemanggilan Mark Klok, kembali lagi ke Mark Klok nih. Karena kita tadi menyebut welcome back Mark Klok ya. Itu
pasti karena penampilan yang konsisten dan bagus. Iya, kalau di Persib memang dia karena, bagus. Karena itu yang membuat Kluivert Kapten juga kan? Iya kan? Kapten juga. Membuat Kluivert juga Iya. tidak bisa tidak. Pemain Memanggil ini kembali, bagus ya. Betul, memang. dan dia kan juga tadi ya. Walaupun usianya sudah Iya. di atas 30. 34 ya, dan Ivar Jenner juga waktu itu dalam kondisi cedera. Iya. Kemudian juga tentu secara pengenalan kultur Belanda dan juga Indonesia ini juga berpengaruh ya, nilai positif juga bagaimanapun juga dia pasti bisa bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris. Ya itu mungkin salah satu atau salah dua ya pertimbangan yang diambil oleh Patrick Kluivert sehingga dia kembali dipanggil, meskipun yang sebenarnya saya pikir agak sulit ya untuk menembus tim utama ya, karena tadi lapisannya banyak, ada Tom Hai, Joe Pelupesi, Nathan Chow dan juga Ivar Jenner, bahkan Ricky Kambuaya pun masih harus dilewati dulu sama Marco. Tapi Ricky Kumbuaya tidak ada. Tidak ada di sini ya. Ya pemain lokal yang tidak ada di dalam ini adalah Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya. Selain tadi Kevin Dix, Calvin Verdong, Jai nggak ada Ragnar. Mungkin kakak Ricky di tribun nonton. Di tribun mereka Harusnya di tribun ya. Iya. Karena tadi kelihatan juga kayak Jai Itses ya sama Kevin Dix di tribun. Di tribun semua. mereka pasti menyaksikan, menyimpan tenaga mereka untuk Lebanon. Tapi katanya Martin Paes datang juga ya, benar? Oh ya? Katanya ya. Bagus juga. Mungkin yang lagi nonton yang enak ini Adrian juga nonton nih. Karena Adrian sudah tiba kan, Adrian Wibowo. Kan udah tiba tadi dia. Betul. Ya. Tapi mungkin baru nanti main lawan Lebanon. Seharusnya sih main ya, Papi. Udah Iya. jauh-jauh dari Los Angeles terbang. Dan dia menginginkan itu kan. Iya. Yang menarik juga di sini bahwa ketika di ruang makan kemarin itu kelihatan sekali Patrick Kluivert tuh ucapan selamat datang kepada Mark Klok ya. Iya. Oh gitu Welcome ya? back. Iya, Mark Klok pemain. Khusus ya? Ya Anda kan Disapa. sudah pemain, dia bilang sudah jadi pemain sebelumnya, pemain tim nasional, sekarang balik lagi. Dan mungkin waktu zaman SDY Mark Klok sudah mengatakan bahwa dia akan mundur ya dari tim nasional setelah itu ya, kalau nggak salah. Sempat ada isu ada- seperti iya, sempat begitu ada ya. isu. Iya, karena dia tidak ikut kan waktu ke Vietnam. Iya. Ada sedikit. Iya. Ketika dia cadangan, gitu ya, iya. sedikit ya Mark ya. Dia dalam kondisi yang tidak Tapi fit. dia berhasil memperlihatkan kembali Nah, ini kan kemampuan dia. mungkin kelebihan pelatih sebagai pemain ya. Artinya dia pernah melihat pattern yang terjadi. Ada pemain yang tadinya katakanlah sempat mau resign, tapi kalau dikasih kesempatan itu mungkin ada daya ledak. Ya kalau kita masih ingat sedikit, mungkin mirip dengan Lionel Messi ya. Saat dia frustasi membawa Argentina untuk juara, ya bahkan sempat dicibir oleh fansnya. Tapi kemudian karena satu dan lain hal dia akan akhirnya memutuskan untuk stay dan membela Argentina dan akhirnya fairy tale sukses ya. Dan bukan tidak mungkin daya ledak yang tersimpan dalam diri Mark Klok yang mungkin tadinya bisa aja dia kecewa dalam arti kenapa saya nggak bisa lagi main membantu timnas ya. Tapi kemudian kesempatan itu datang dan itu pernah dilihat oleh Patrick Kluivert semasa dia pemain dan itu menjadi energi yang bagus untuk tim nasional kita. Iya. Mungkin Mark Klok frustrasi karena waktu itu dia merasa waktu zaman SDY sulit mendapat tempat karena ada Tom Hai di sana kan, ada Ivar, Nathan juga sedang masih bagus sehingga bagi dan ini gol kedua kalau nggak salah. Menit ke-23 ya, Indonesia kembali menambah keunggulan menjadi 2-0. Wah, Ramadan Sananta nampaknya yang kembali membuka keran golnya dan disambut oleh rekan timnya di bangku cadangan ada Justin Hapner, Dean James, Joe Pelupesi, ada Lili Pali, Vano, dan juga Ada Tom Vano, Hai, ya. ada Tom Miliano tadi. Iya. Dari sebuah set piece ini ya. Iya, dari crossing dari Mark Klok berikan assist. Mark Klok. Itu dia. Mark Klok. Tadi U23 kan sempat kita singgung soal delivery bola-bola mati set piece ya. Itu tidak terjadi di Tidak ada. timnas. Dan ini bisa disajikan tadi oleh Mark Klok. Iya. Jadi Bung Boy sebenarnya udah feeling tadi menyinggung Mark Klok akan memberikan assist. Nah itu yang saya katakan, energi yang tersimpan itu yang tadinya mungkin mau dia buang, ketika dia dipercaya lagi, itu pasti ada. Pasti secara natural orang akan punya rasa kompetitif untuk membuktikan saya masih ada. Dan usianya menurut saya ya dibilang udah tua sih ya, udah lumayan tua. Ya, Cuma dia kan- dibilang habis pun belum. Karena Vano dia sendiri 36. Iya, Vano kan Masih dari situ kan. dipanggil. Joe Pelupesi juga Iya, ada. Joe 31-32. Jordi kan? Iya, Jordi 33-34. Iya, betul. Dan di sini Sananta membuktikan lagi bahwa dia ternyata bisa lah, masih tajam ya. Iya. Masih tajam seperti yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Dan ini mungkin gol dia setelah dia membuat gol lawan Vietnam kalau nggak salah, ketika kita menang dengan 3-0 di Midin. Setelah itu dia nggak pernah golin lagi. Gol lagi, dan ini gol dia ya. Iya, sentuhan Egy kita lihat. Iya. Egy memang Egy dari sih, semua sisi kaki dia bisa melakukan passing. Betul. Dan mudah-mudahan juga bisa ada assist atau gol tercipta. Iya. Dan tadi bicara sedikit soal Ramadan Sananta, mungkin kalau saya coba uji tesis kita ya, mungkin mewakili pertanyaan netizen, ini kan lawannya Taiwan. Betul. Tapi yang diperlukan di sini adalah membangkitkan mental dan kepercayaan diri para pemain. Seperti yang tadi Bung Ropan katakan,
seorang striker kalau sudah lama tidak mencetak gol, itu biasanya kan timbul rasa frustasi. Untuk timnas ya. Sudah lama untuk tidak timnas, mencetak gol. untuk timnas ya. Iya. Artinya kalau di psikologi itu spiral psikologi. Kalau bahasa gampangnya lagi apes terus aja gitu kayaknya. Bau. Itu lebih lokal lagi tuh. Nah, Bau, artinya begitu dia bisa cetak gol, rasa kepercayaan diri yang sugestinya Iya. itu muncul. Iya. Nah, nanti lawan Libanon, saya rasa kalau dia bisa mencetak 1 gol, ini udah 1 gol nih. Mungkin 2 gol, mungkin 3 gol. Patrick Kluivert tentu nggak kasih rewards. Mungkin nggak starter, mungkin Milano starter, tapi oke, saya kasih Anda kesempatan mungkin 20 menit terakhir. Dan kalau kita bisa cetak gol lagi, kepercayaan diri tumbuh, dan mudah-mudahan itu bisa berguna nanti di round 4. Tapi ini menarik Bung Ropan ya, bahwa Ramadan Sanatan adalah pure nomor 9 striker. Ya, jelas. Yang selama ini kita dia nggak punya. mencari-cari. Oleh kan bukan nomor 9. Oleh bukan nomor 10 lebih bagus Oleh. Jadi Iya. yang saat ini yang Ramadan Sanatan. Inilah nomor 9. Nomor 9 sama mungkin Mauro Sesra. Iya. Yang pasti nomor 9. Dan kalau bicara soal Ramadan ini pemain yang saya pikir selalu bisa mendapatkan jam bermain di tim nasional ketika Kluivert menangani tim kita. Selalu tampil di babak kedua kan? Iya. Selalu Ramadan selalu main. Mau main lawan Bahrain, Cina, ya. Dia selalu dimainkan tuh. Lawan Walaupun Australia. mungkin dari bangku cadangan. Dari bangku cadangan, Iya. tapi mau 10 menit, mau 5 menit, dia Iya. selalu dimainkan. Iya kan? Selalu sebagai pemain pengganti kan? Dia dimainkan. Jadi memang termasuk ya oke lah kalau bisa dikatakan di sini diberikan kesempatan terus kepada Kluivert dan sekarang sebagai starting di tim melawan Taiwan dan dia membuktikan bisa membuat gol. Iya. Dan kita lihat sejauh ini ancaman dari Taiwan hampir nggak ada ya. Jadi kelihatannya Sporadis ya jadi serangan-serangan Emil mereka. ini habis menghadapi Modric, menghadapi Leao, ya kan, polisi. Ya, tapi memang kadang-kadang gini Bung Boy, karena saya juga dulu kiper kampung lah ya. Kiper itu kadang-kadang tantangannya justru ketika timnya jarang diserang. Karena dia kan lengah biasanya. Iya. Jadi biasanya begitu ada serangan balik mungkin dia Keasikan lah. Ya. keasikan. Justru kalau kayak kemarin kiper Laos kan dia setiap detik harus waspada. Ancaman datang terus. Ancaman datang terus. Jadi dia harus alert. Nah itu juga kadang-kadang seperti itu. Iya. Jadi kita biasanya itu kalau pelatih kiper beberapa saat dia udah melihat nih mungkin ada gelagat kipernya ini agak sedikit santai atau bengong atau mungkin kurang fokus. Dia biasanya akan ingetin itu dari pinggir lapangan. Dan kadang-kadang melalui pelatih utamanya juga, tolong kamu iketin tuh si A, si B untuk tetap fokus. Udah seperti itu. Ya, Beckham agak tergeletak ya dia ambil pemain dari Taiwan ini. Ya. Beckham itu memang punya keberanian untuk melakukan penetrasi. Iya, karena Kalau kita skillnya kan lihat, oke kan? kita lihat Persib Teknik, menghadapi tim-tim kuat tuh, dia selalu menjadi sasaran tackle lawan itu. Mungkin tantangannya tuh Beckham ininya ya, bodinya ya. Bodinya. Kurang bulky itu aja sih. Karena memang kalau menurut teman-teman dari Bobotoh yang saya sempat ngobrol juga, secara secara anatomi memang dia tidak bulky seperti itu. Iya. Nah, ini mungkin kan tidak berotot gitu. Jadi ketika tadi mencoba untuk melakukan penetrasi, dia punya visi, tapi kadang-kadang kan harus didukung dengan tubuh yang kuat ya. Iya. Seperti itu. Soal skill sih oke lah ya. Iya. Teknik bagus bermain. Ya, pegang bola juga berani, Boy. Sejauh ini sampai Saya diri. menit 27 kita belum mencoba memberikan penilaian terhadap Nathan ini. Ya karena dia lebih bertahan, dia menjaga kedalaman di belakang dan memang agak kesulitan bagi pemain-pemain Taiwan untuk masuk dengan bermain lebih ke belakang, lebih kuat dan menarik ini keberanian dari seorang Kluivert memainkan langsung Rido dan Jordi Amat ya. Bung Ropan, Nathan dengan Klok ini hampir sama tidak posisinya? Ya pasti hampir sama lah. Hampir sama kan? Karena lebih defense bertahan, ya, lebih defense. Lebih bertahan di sini kan. Mungkin dalam situasi seperti ini, kalau Kluivert melihat, kita kan jarang betul ya, kita jarang tadi menyebut nama Nathan, bukan berarti dia tidak ada peran sebenarnya, tapi memang karena tidak banyak transisi lawan yang harus dipotong sama dia kan gitu. Jadi kalau pelatih mungkin sedikit agak berani, bukan tidak mungkin dia akan mendorong lebih ke depan lagi. Saya masih ingat di City ya, ketika dalam beberapa musim lawan terlalu track back, kemudian akhirnya Rodri nganggur. Nah, makanya saya masih ingat 2022-2023 itu dia dorong agak lebih ke depan, karena lawan nggak pernah ganggu si Rodri nih. Jadi udah dia ke depan banyak-banyak syuting. Nah, kalau kita melihat seperti ini, Nathan banyak dalam tanda kutip nganggur, ya mungkin agak berani didorong ke depan untuk memberikan tekanan, bukan tidak mungkin ya, itu menjadi sebuah opsi. Ya, berkaca di U23 kemarin lawan Laos, saya lihat Ferrari dengan Kadek pun bisa sampai di kotak penalti. Justru itu. Iya kan? Tapi mungkin kreativitasnya beda ya. Main tinggi terus. Ya, artinya selain lebih menaikkan garis pertahanan, lebih mendorong ke depan para pemain, ya tapi kan tetap dibutuhkan kreativitas ya untuk membongkar pertahanan lawan yang kita lihat ini jelas ya. Tujuan dari Taiwan hanya
bertahan dan Iya. bertahan. Nunggu counter attack. Iya. Nunggu counter attack. Itu Bung pun Ropan, kalau ini pop dengan skema 4-3-3 berarti ya skema yang benar-benar Belanda sekali lah ya. Menyerangnya attacking ini. Attacking, Belanda betul. sekali, kan? Bahkan skema ini kalau bisa dilihat bisa kan fleksibel, bisa berubah di lapangan kan. 4-2-3-1 dengan Iya. Klok dan Nathan Chow bermain lebih dalam, itu Iya. bisa mengontrol di tengah. Berarti mendorong Eliano ke depan bermain dengan Beckham dan Egy, membiarkan satu target man satu di depan, Yes. Sananta. Jadi ya Iya. itu polanya bisa jadi 4-2-3-1. Itu lebih kalau mereka dalam menyerang dan transisi permainan kelihatan sekali kan dengan mendorong seorang Eliano ke depan tuh. ya kita lihat Egy ya yang nampaknya terkapar tadi, nampaknya dilanggar. Ya kita berharap juga tidak terjadi apa-apa. Iya. Satu yang kita takutkan Bung Ropan di Iya. match FIFA match adalah cedera. Cedera. Ya. Dan masih ada sebulan lagi kan sebenarnya. Iya, Klub betul. juga mudah-mudahan Betul. semua bugar ya. 5 pekan ke depan ini harus hati-hati. Mungkin itu kali Harpa yang membuat Kluivert agak hati-hati dengan tidak memaksakan Jai bermain, Iya. tidak memaksakan Ragnar kan baru habis sakit, Iya, ya. betul. Tidak Iya. memaksakan Kevin Kevin Dix Dix main, juga, iya. Calvin Verdong. Kalau ini cedera semua bahaya. Iya. Ini kan pemain-pemain inti semua nih Betul. yang ada. Jadi ya dia simpan termasuk dengan Kakak Ricky kan. Ya. Dan ya Taiwan kita lihat juga benar-benar hanya track back ke belakang ya. Walaupun hanya sesekali mereka mencoba untuk melakukan counter. Mendekati kotak penalti juga jarang. Jadi mungkin ini lawannya waktu kita lawan Jepang ya. Kalau lawan Jepang kita yang nggak bisa deketin kotak penalti lawan, kalau ini mereka ya. Karena memang jaraknya jauh sekali. Peringkat 100 berapa? 72 ya. 72. Dan kita 118. Ini kalau kita menang tambah poin 3. Tambah poin, 3. 3 kalau nggak salah ya. Berpotensi juga ya Pak Bung Ropan ya untuk Iya, naik ya. Ke 117 bisa. Lumayan, Dari 118 lumayan satu lah. strip ya. Mestinya 116 kan. Sayang dia menang. Berarti kita bisa nyalip Vietnam dong. Bisa kalau kita Karena menang lawan posisi Lebanon. kita Lawan cuma- Libanon. kalau Cuma harus lawan menang Libanon. lawan Taiwan mungkin saya rasa kita nggak ada Karena masalah, kita nggak bungkus masalah, ya. iya. Nah, lawan Libanon ini juga ya 11-12 lah. Masih lebih baik bahkan peringkatnya dengan kita Peringkatnya ya. 112. Ya, lebih baik bagus dari sedikit. kita. Anggaplah sama ya. Jadi Sama. tidak mudah juga. Tapi kalau kita bisa mengalahkan mereka, poin yang kita dapat lebih tinggi. Dan tinggi. itu punya potensi untuk membalap Menekan Vietnam. posisi Vietnam. Gitu. Karena kadang-kadang peringkat FIFA ini kan juga tidak ujuk-ujuk tidak linear 100% ya dengan performa terakhir. Karena begitu banyak kualitas yang bergabung di timnas dalam ya let's say 1 tahun terakhir. Nah, kita lihat ya ada beberapa kesempatan yang didapat oleh pemain timnas seperti tadi misalnya Eliano di menit-menit awal dari kanan begitu mudah menusuk, ruang tembak, tandukan yang begitu bebas yang mungkin kalau kita lawan tim seperti Libanon itu nggak akan kita dapatkan. Ya meskipun nanti lawannya juga tentu tim kita yang main pun mungkin akan beda, pasti akan lebih baik dari yang saat ini kita saksikan. Ya, yang menarik juga nih Bung Ropan dan Bung Harpa, gol cepat itu jarang kita punya. Ya karena kebanyakan kita bertahan. Iya. Gol cepat itu jarang kita punya, betul Bung Ropan? betul. Tapi kita bisa melakukan gol cepat nih Oh, tadi. Betul. 3-0 ya. Dan ini Kali 3-0. ini Siapa? Mark Lock ya tampaknya. Mark Lock, kalau nggak Oh ya salah. Mark Lock. Oh luar biasa. Iya. Clock ticking ya. Kayaknya dia ingin tunjukkan Ini itu yang saya katakan energi yang meledak dari Mark Lock. Satu gol, satu Satu asis. gol, satu asis dan baru setengah jam lebih sedikit. Iya. Masih ada 1 jam lagi untuk dia kembali membuktikan kalau dia tidak diganti. Dan itu Mungkin pergerakan dari Eliano ya. dari Eliano ke Egy. Iya, Eliano ke Egy. Wah, itu dia. Berarti Eliano udah mulai Iya. tahu nih Iya. partnernya di Persib nanti. Ya kan? Eliano kasih ke Egy kasih cross, baru dihajar. Ini kombinasi Super League. Iya, Ya, iya. ini gol super berarti. Berarti malam ini ada berapa pemain Persib? Ada Beckham, Mark Ada Beckham, Lock, Mark Lock, Eliano. Ya, Tom Hai cadangan kan? Tom Hai cadangan. Oh, ada 3 pemain Persib. 3 Tiga pemain pemain Persib. Persib. Dan memang paling banyak yang memberikan 13 pemain dari Liga Super, Iya. pemain Persib paling banyak. Ya, Iya. dan ini Termasuk artinya- Haye dan Eliano. Haye dan Kan Eliano. 4 kan, jadi ya Iya. udah. Ya, dan masih ada 1 jam kurang sedikit ya untuk kita bisa lihat seperti atau apa yang bisa disajikan oleh Garuda di laga kali ini. Ya, ini apa istilahnya manasin mesin ya. Ya, mesin lagi panasin Taiwan mesin ya. sebelum lawan Lebanon, lawan Taiwan juga. Tapi kan kita baru mengucap syukur juga kan, berterima kasih kepada Taiwan. Oh iya. Karena iya. kalau nggak ada mereka nggak terima undangan kita, wah susah Malah, juga. iya, Kita nggak bisa main. Betul, makanya Cuma lawan Lebanon. Saya bilang ke teman-teman yang Iya. mungkin jadi kita fair juga menilai kalau memang kita mau lawan, memang lawan yang lebih berat harusnya atau seimbang. Tapi kan keadaan kan tidak memungkinkan. Ini force major. Sudah syukur
Taiwan mau ada yang ada yang menyambut tawaran kita iya. karena konsekuensinya kan selain kita kehilangan satu kesempatan pertandingan friendly match, konsekuensi yang lain pun banyak secara teknikal. Mungkin fans yang udah mesen tiket ke sana, untung saya belum mesen nih Bung Boy. Masih berlaku lah untuk lawan Kuwait, masih berlaku lah. Nggak bisa ini. Iya, kalau tadinya misalnya Taiwan nggak mau menyambut juga nggak ada pertandingan kan? Itu susah. Nah, susah kan? Terpaksa harus balik lagi. Harus balik lagi. Tiketnya. Ya kemudian juga dan lain-lain lah, banyak lah konsekuensinya. Jadi ya lumayan lah ada yang bisa kita lawan di pertandingan kali ini. Ya sebenarnya kan kita sudah bagus, PSSI sudah berpikir bahwa Kuwait lah oke lah menjadi lawan yang lebih enak ya, lebih tak buat kita. Tapi apa boleh buat kan? Hanya waktu 1 minggu. Ada info kenapa itu Bung Ropan ya mereka putar balik itu? Nah itu dia, kita nggak tahu juga tuh. Dia pilih melawan Suriah. Suriah iya. Dia nolak lawan itu, tapi kan dia nolak juga ikut turnamen di Uni Emirat Arab kan? Iya itu juga, jadi agak membingungkan juga apa yang terjadi. Ya kita juga harus mengantisipasi bola-bola mati ya, bola-bola set piece seperti begini ya. Iya, karena mungkin itu salah satu opsi yang hanya karena mereka miliki. Irak dan Arab Saudi punya kemampuan hebat bola-bola set piece. Betul. Waktu pertandingan pertama itu kan juga mereka banyak ya, banyak kesempatan dari bola-bola mati. Itu. Eliano tadi ya, Eliano kelihatannya banyak bergerak di belakang. Oh ini kita lihat peluang lagi, kena Mister Gawang ya. Bukan dari Egy. Seorang Egy bisa dapat kesempatan menyundul ya dengan tinggi yang tidak terlalu menjulang sebenarnya. Beckham, wah ini aksi-aksi pemain Persib nih mulai mengaum nih, mau Bandung. Diangkat sama Beckham tadi kan, biar enak. Ya kita lihat tadi Beckham ya yang menang duel shoulder to shoulder tadi. Betul. Jadi mungkin dia mengerjakan tugasnya juga untuk workout lebih banyak lagi. Upper ya. Ya karena itu yang saya lihat yang kurang di dia secara visi dan kreativitas bermain cukup lumayan ya, tapi ya itu tadi. Sebenarnya bola matang dari Beckham tadi ya, cuma posisi terbang naiknya Egy ya. Iya. Yang agak sulit untuk menjaga keseimbangan sehingga bola kena di tiang. Nah ini Nathan kalau di area kiri memang dia udah hafal banget ya di. Ini kita berharap Taiwan pressure. Ya tapi susah Bung Boy ya kalau itu terjadi. Melakukan pressure gitu. Kalau mereka pressure akan lebih berbahaya buat mereka ya, karena buat mereka tidak kuat untuk bisa Iya, mempressure. maksudnya supaya pemain-pemain bertahan kita terutama teruji. gitu loh. Pressure itu kan sesuatu yang positif. Betul. Hasilnya nanti buat timnas. Tapi pelatih mereka tidak mau melakukan itu karena dia tahu dengan pressing ini mereka akan banyak hilang di tengah, akan berat. Secara kualitas kan Indonesia lebih unggul. Ya. Kalau mungkin jam pressing Kuwait atau Lebanon akan lain. Kita lihat 4-0 ya menit ke-38 dan kita lihat Eliano Reinders. Persib lagi. Umpan dari Yakob ya. Dari Yakob dari Malut United. Dan diawali dari Egy tadi. Yakob memang soal asis. Luar biasa. Udah nggak ada obat. Iya, dan nggak ada obat. Saya rasa yang harus kita ucapkan terima kasih itu ke Coach Janur karena dialah yang mengubah gaya bermain Yakob waktu di Barito Putra. Kan dia aslinya dulu kan waktu di Papua itu striker. Mungkin Coach Janur bisa melihat dia punya peluang, punya gaya, punya potensi yang lain. Dan Yakob ini orangnya ini nggak neko-neko, jadi nggak ngelawan gitu. Crossingnya itu crossing yang straight, mendatar. Dan bolanya cepat gitu loh. Dan itu yang harus dilihat oleh pemain-pemain U23 kita. Jadi tidak asal angkat bola, tidak crossing asal-asalan. Saya garuk-garuk kepala ini. Karena waktu lawan Laos kemarin seperti asal lempar bola aja. Kalau kita lihat Yakob pegang bola di situ, dia lihat dulu posisi dari Eliano di mana Eliano, dia mau kasih bola bagaimana. Jadi memang terukur sekali. Jadi visinya bagus, Boy. Jadi dia kasih tepat Eliano masuk. Nggak angkat kita langsung ingat juga bagaimana asis Yakob ke Lino waktu lawan Irak. Wah, dia lewat dulu satu pemain Irak kan. Itu. Kelas itu. Yakob selalu pegang bola, dia lihat posisi teman. Jadi bagaimana screening sebelum dia dapat bola pun udah screening bahkan. Bukan dia dapat bola main angkat aja. Iya. Dan tadi beberapa kali kalau kita lihat Yakob itu juga ngasih trupas daerah yang seperti Messi di Piala Dunia 2022 itu. Jadi di antara para pemain lawan itu dia bisa tahu kasih umpan daerah ke sisi yang blind spot dan itu bisa dapat pemain lawan itu, pemain rekan timnya. Jadi ya itu tadi, dan finishingnya dia juga bagus karena memang basicnya dia seorang striker. Itu Yakob Sayur ini. Jadi ya mudah-mudahan dia bisa
bisa dapat tempat starter. Jangan cedera juga dia. Jangan cedera juga Karena agak kaca juga kakinya nih. dan menariknya ini dua sosok ini, dua kembaran ini benar-benar kembar siam istilahnya ya. Jadi benar-benar mereka tuh Harus kalau ada sama-sama. cedera bareng. Iya. Aduh. Iya, sehat-sehat bareng seperti itu. Kayak saya dapat Malu repot juga dong kalau makanya mereka harus jaga dua-duanya nih. Salah satu jangan sampai cedera. Berapa kali mereka kan? Satu cedera, yang lain cedera. Nggak tahu kenapa mungkin seperti itu ininya ya. Psikologinya. Bung Ropan, Iya. kalau melihat kita tahu bahwa tim itu harus ada rebut bola. Iya. Di sini posisinya Nathan atau Marklock? Nathan sama Marklock oke. Ya, tapi dua-duanya kalau- bisa. Dua-dua bisa. Cuma kalau untuk lebih ini kan lebih mudahnya Nathan. Ya. Nathan lebih gerak lebih. Iya. Marklock lebih tahan aja untuk. Nggak mungkin ditugasin Marklock untuk lari terus dengan usianya kan. Iya. Jadi Nathan yang akan berperan untuk ambil bola terus di sini untuk merebut bola. Nah, itu yang kelihatan dalam pertandingan ini ketika dia mengambil pemain paling berbahaya dari Taiwan itu nomor punggung 11, Betul. John Benji. Dan selalu dia akan menghadang itu dan Nathan melakukan itu dengan baik. Ya, walaupun ada pelanggaran 2 kali tadi dia lakukan tapi semua dijalankan dengan bagus. Dan ini butuh 40 menit dan 28 detik untuk menciptakan shot on goal pertama Taiwan nih. Itu pun shot on goal ya, hitungannya bukan pure chances sih. Karena itu terlalu mudah untuk kiper Kapolista. Ngambil bola seperti itu. Sekali-sekali kita merasa bangga dikit lah. Nah, berbicara tadi soal Marklock, memang dia diuntungkan menurut saya dengan kehadiran Nathan diduetkan. Karena Nathan ini memang seorang worker. Tadi yang Ropan bilang dia lebih mencaplok bola, walaupun Marklock juga bisa. Jadi makanya Marklock kelihatannya lebih tenang dia untuk naik gitu. Nggak seperti dulu zamannya Gerrard Lampard itu kan setipe ya. Jadi satu mau ke depan, tapi siapa nih nanti yang track back kalau ketinggalan? Nah kalau kita lihat di sini, Nathan secara naluri bahkan kalau kita ingat lagi di U23 itu kan naluri bertahannya lebih kuat ya. Jadi Marklock agak lebih berani ke depan. That's why saya pikir dia malam ini di setengah jam awal bisa mencetak 1 gol dan 1 Waktu assist. kita kalahkan Korea di U23, Nathan bermain. Kan? Dan dia yang mampu untuk menjadi luar biasa. perebut Luar bola. biasa. Perebut bola. Luar biasa. Itu yang buat repot. Walaupun sebenarnya kita punya Ivar juga kan, tetapi Nathan yang bermain untuk ngegas terus kan. Iya. Jadi bayangkan bagaimana ketemu Korea nanti U23 tanpa ada pemain yang sekelas Nathan. Waduh, gimana Bung Ropan? Artinya itu kan harus dijalankan dengan baik oleh Robbie, oleh Tony kan. Iya. Tapi itu kan tidak jalan sama sekali ketika lawan Laos juga kemarin. Kelihatan bagaimana lawan Korea nanti. Iya. Tapi semoga ya kita tetap berharap kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Iya. Itu harapan kita semua. Karena U23 itu kan bukan seperti senior yang bisa bongkar pasang, ada barrier usia kan. Iya. Kalau ini kayak Marklock misalnya tadinya sempat di luar, kalau dia bagus bisa kita panggil lagi. Kalau di U23 begitu udah expired umur 24 ya udah, nggak bisa kita tarik lagi. Ini Portiere Emil belum teruji nih ya. Kayaknya belum dia mesti bikin kopi nih. Bikin kopi minum gitu kan. Belum ada terbang kiri terbang kanan nggak ada nih Ya kayaknya. kan saya bilang habis dia nahan Modric, nahan Loftus-Cheek atau nahan Leao. Iya. Ya, Tapi mungkin kalau di benak kita bisa seperti ini nih. Kalau di ruang ganti nggak boleh. Shirt harus mompa dia. Kamu harus fokus walaupun Taiwan. Kalau kita mungkin enak ya untuk melihat dia. Wah ini kayak Ini kiper junior yang memang sudah ikut berlatih di Inter, berlatih di Juventus, dong. berlatih di Sampdoria, Cremonese dan sebagainya. Palermo terakhir juga ada kan. Jadi Como. sebenarnya capsnya dia untuk di sudahlah. tim-tim yang Sudahlah. Kalau bicara caps sudah. Dia udah merasakan semua tuh. Ini nggak gampang untuk bermain di klub-klub besar Iya, kan. iya. Nggak gampang. Untuk berada di Juve. bisa maksudnya. saja berubah loh. Ya. Bukan starternya bukan Martin, tapi bisa dia loh. Bang. Oh iya. Iya, betul. Saya berapa kali ditanya ya siapa yang lebih pas gitu untuk mengisi posisi timnas, dia atau Martin Paes. Sejujurnya kalau secara pengalaman, secara CV, Emil Laudero. Tapi hierarki kan ada di sini ya. Martin Paes yang sudah lebih dulu ada di timnas, lebih chemistry-nya mungkin lebih dapat gitu. Nah, tadinya saya berharap sebenarnya Martin Paes kan bisa pulih ya pas di FIFA Matchday kali ini sehingga bisa dirotasi gitu. Jadi mungkin ini ada bermain feeling juga ya pelatih. Karena dua-duanya sama-sama layak untuk mengisi posisi penjaga gawang, Martin Paes maupun juga Emil Laudero. Tapi kalau kita lihat di MLS, mungkin pemain utama sekarang Martin. Iya. Oh iya. Sudah main. Kalau di Iya, Dallas sudah main belum? Lagi cedera. Lagi cedera. pemulihan. Iya. Pemulihan Nah, ya. kita dalam waktu sebulan kita harus menghadapi dua tim tadi, Irak Iya. dan Arab Saudi. Iya pasti kalau yang tersedia. Sementara di Cremonese dengan penampilan yang sangat bagus, Nah, itu dia pelatih. Portiere Emil ini ternyata mampu memperlihatkan hebat. Kan beda kan MLS dengan Serie A kan jauh. Apalagi beda itu. Iya, bermain di Serie A nggak gampang. Jadi menurut Bung Ropan, Ya, Emil. Emil. Iya.
Apalagi melawan Milan kan. Milan tim yang kuat waktu itu dan dia bermain luar biasa. Mengalahkan Milan. Iya, jadi menarik ya, 2 kiper bagus-bagus. Dan kita berterima kasih, bersyukur sekali ada 2 kiper bagus di kita. Iya. Jadi bagusnya nggak tanggung-tanggung lagi. Tanggung ya. 2 kiper utama, pengalamannya bagus. Ya, dan itu mungkin akan menjadi titik yang krusial ya, karena saya rasa saat kita menghadapi Saudi, saya tidak melihat kita akan bermain terlalu tinggi garis pertahanan. Ya. Saya rasa kita akan yang Mau menang tuh buat kita kalau kita main terlalu tinggi. Iya, betul. Bahaya. Jadi artinya akan banyak mungkin gemburan-gemburan yang diarahkan ke pertahanan kita. Nah, peran kiper di sini bukan tidak mungkin jadi sentral sekali kan. Karena saat di round 3 lawan Australia kita dapat 1 poin di GBK, itu kan peran Martin Paes luar biasa. Iya. Saat mengambil 1 poin di Jeddah pun juga Martin Paes juga luar biasa, sampai uji ilmu juga kan dia. Bikin 1 penalti, dia tepis. Jadi itu tadi, bukan tidak mungkin. Ya let's say kita dapat 1 poin dan mungkin membawa kita peringkat 2 itu gara-gara mungkin kita bisa nahan salah satu dari Saudi atau Irak itu karena penampilan kiper yang bagus. Jadi ini nanti penting nih untuk memilih benar-benar kiper yang pas ini siapa. Pengalaman Patrick Kluivert sebagai pemain ini berguna di sana. Artinya dia mungkin pernah punya situasi seperti itu di tim, dia lihat pelatihnya mengambil keputusan seperti apa. Nah di situ akan membantu preferensi dia untuk menentukan nanti antara Martin Paes atau Emil Laudero. Dan dia harus berani untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer atau mungkin tidak sesuai dengan pemikiran orang. Artinya misalnya orang berpikir kok nggak Emil misalnya contoh. Kok Emil kan bagus di Serie A, tapi mungkin dia punya preferensi yang berbeda. Dia taruh Martin Paes karena ada alasan tertentu ya. Oke, Bung Ropan dan Bung Harpal udah lama juga kita bicara ya. Kita break dulu lah. selesai. Tarik napas dulu ya. Setelah itu kita akan lihat lagi nih bagaimana di babak keduanya. Kami kembali setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Sportcast Nusantara. Dipersembahkan oleh Di Sinul, kesegaran air murni clear. dipersembahkan oleh Kembali ke Bung Ropan dan Bung Haris Perdede. 4-0 babak pertama. Bung Ropan punya analisa apa dari 4 gol yang kita lesakkan ke gawang Taiwan? Ini kalau kita pakai dengan pemain-pemain inti mungkin bisa 6-7-0 di babak pertama nih. Ya kan? Kalau hanya dengan pemain seperti ini, tapi apapun itu ya bermain bagus ya, terutama di tengah mereka nggak bisa imbangi kita. Kenapa? Karena pressing-nya mereka nggak jalan, terutama lawan ya, terutama bagi Taiwan. Kalau bisa saya lihat di sini ya, Kung Min Chu ya, ada Tsai Meng Chen dan Tu Xiaoqi. Ada satu orang black people-nya di situ. Oh iya, yang paling bagus mereka bermain. Malam ini saya lihat ada John Benchi, cuma dia aja. Tapi yang tiga kali saya bilang itu tidak mampu untuk bisa menghadang Klok, ya, Eliano, tidak bisa untuk bisa melakukan itu. Jadi saya pikir kita penguasaan bola kita tinggi. Dan gol seperti tinggal menunggu waktu saja, dan itu kan kita lakukan gol cepat dari Jordi dan kemudian berturut-turut tambahan-tambahan gol kita. Jadi saya pikir ini ya bagi Kluivert dia bisa melihat kan, untuk mungkin di babak kedua akan ada pergantian, pasti ada pergantian lah. Dia akan melakukan rotasi yang banyak khusus untuk pertandingan. Kalau kita lihat di bench ada siapa aja di bench? Untuk babak kedua mungkin bisa saja kiper langsung diganti. Iya, ada Hernando, ada Nadio di situ. Hernando ya? Orang Surabaya kan? Surabaya kan? Di ini kan bisa aja. Mauro juga orang ingin lihat kan berganti dengan Sananta misalnya. Iya, Mauro juga bisa. Saya berharap sih Dean James main. Dean James bisa bergantian dengan Sain Patinama. Ya kan, Egy bisa tarik keluar, Miliano masuk. Miliano juga bisa masuk. Jadi banyak opsi-opsi itu yang kita akan tunggu di babak. Dan saya rasa langsung bawa awal babak kedua ganti aja. Bisa aja. Biar jangan terlalu terlalu sedikit mereka dapat main menit play-nya, karena kalau kita lihat dari kelasnya ya sudahlah, udah jelas ya kita di atas mereka jauh. Jadi biar pemain-pemain ini bergantian, dan juga yang sebelumnya mungkin seperti Dean James misalnya yang sebenarnya secara kualitas cukup bagus ya, tapi belum atau jarang dapat minute play, mungkin bisa dikasih. Dan juga Sandy Walsh mungkin bisa. Ya ganti Yakob lah. Ganti Yakob udah jelas. Sandy Walsh bisa masuk. Dean James yang gue bilang ganti Sain Patinama. Bisa aja, bisa terjadi, bisa dilihat di sini kan. Satu lagi yang menarik dari 4 gol open play semua, betul tidak? Iya. Ini yang dua dari sebenarnya credit point nih buat tim ini, walaupun mereka adalah second ya, pilihan kedua. Tapi 4 gol itu open play, Bung.
Iya, kalau bisa melihat bahwa ini kenapa terjadi itu karena kita punya lebih leluasa diberikan kesempatan. Saya pikir karena lawan juga ya. Kalau mungkin lawan seperti Lebanon misalnya itu agak sulit buat kita karena mereka secara itu berimbang dengan kita. Dengan banyak yang mengendorkan bahwa Taiwan itu lebih banyak menurun, lebih ke belakang, membuat kita tuh lebih leluasa bermain. Sehingga terjadinya gol-gol dengan open play ini seperti sudah di setting. Makanya di pertandingan ini bukan menjadi ukuran sebenarnya. Ukuran itu ada di Lebanon. Tetapi tetap kita harus bersyukur bahwa ada lawan seperti Taiwan yang untuk bisa dijadikan lawan pemanasan buat kita. Makanya kan Kluivert bisa memainkan pemain-pemain di lapis kedua ini kecuali Rido dan Emil karena dia bisa melihat ini kesempatan. Dia udah yakin lebih dulu bahwa kita bisa mampu menang melawan Taiwan. Dan itu terbukti kan di 40 babak pertama. Jadi juga memang dari lawan. Kalau lawan kuat secara pressing kita akan kesulitan untuk bisa menghadapi karena lawan juga lebih banyak menunggu, membiarkan pemain-pemain kita pegang bola lebih kuat dan secara skill individu ya memang kita jauh di atas mereka. Kalau melihat di babak pertama, Boy. Itu yang membuat ada bola-bola dari open play, bagaimana Yakub Sayuri bisa masuk begitu, Eliano bisa masuk lebih jauh ke dalam, dan itu yang terlihat yang babak pertama. Iya, jadi terlepas dari peringkat FIFA atau level kita yang let's say mereka ada di bawah kita lah 1-2 level, 4 gol yang tercipta dari open play ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya mengandalkan aksi individu. Ya, kalau kita sedikit mirroring atau mengkomparasi dengan di U23 saat menghadapi Brunei, itu kan banyak gol-gol sebenarnya karena aksi individu. Lari ya kan udah pasti kita menang, kemudian dan lawannya juga main lawannya kan jauh. Tapi di pertandingan kali ini walaupun lawannya jauh tapi kita tidak melakukan itu. Artinya kita tetap bermain dengan pakem kita. Itu yang saya pikir menjadi nilai positif di pertandingan kali ini. Dan tidak ada lemparan jauh yang biasanya ada di tim nasional. Sebenarnya kalau untuk lemparan jauh U23 juga ada. Iya, nggak masalah juga. Cuman kalau hanya mengandalkan itu akhirnya itu jadi nggak serta-merta harus itu terus. Iya, nggak serta-merta juga. Iya, yang lemparan ke dalam dan kita bisa melihat kita lebih bagus secara permainan kan kita bagus. Passing kita juga jalan dengan baik untuk pertandingan ini. Saya sih berharap bahwa sebenarnya Taiwan ini bermain dengan ngotot untuk pressing kita, tapi mereka nggak mampu melakukan itu dengan materi seperti yang mereka tampilkan di sini. Ya mungkin mereka juga tidak ada persiapan. Lah iya juga selain ada 5-6 pemain mereka yang bagus tidak ikut termasuk kapten keseluruhan mereka kan. Dimas Liang itu tidak ada. Emilio Esteves juga tidak ada yang mereka bisa bawa. Ada beberapa pemain lah yang mereka. Tapi kalaupun mereka membawa dengan pemain-pemain itu mereka tidak akan mungkin kalau melihat seperti ini untuk melawan kita ya. Karena memang kita lebih di atas dari Taiwan, harus diakui. Ya, lebih di atas dari Taiwan. Makanya itu berani bagi Kluivert untuk tidak memainkan Jai, tidak memainkan Ragnar, Kevin Dix, Calvin Verdong, Kakariki tidak mainkan karena dia yakin dengan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lapis kedua, kita bisa mampu dan mereka bisa menjalankan itu dengan baik. Bahkan kalau sundulan Egy tadi masuk kan 5. Iya, yang kena mistar ya. Kena mistar. Babak kedua kira-kira menurut Bung Ya saya pikir nggak berbeda jauh ya. 2, 3, 4 gol lagi mungkin bisa tercipta. Ya, bisa. Apalagi nanti kalau memang saya yakin babak kedua akan ada rotasi besar-besaran. Ya. Dan pemain ini kan juga pengen membuktikan juga nih, entah siapapun yang dimasukkan nanti, entah Dean James, entah Miliano Jonathan, Santos Zelstra. Ya, mereka kan pasti ingin juga menunjukkan ke Kluivert bahwa mereka juga pantas untuk dibawa ke round 4 nanti di Saudi. Ini kalau Tom Haye masuk, berarti pemain Persib udah berapa ini? Beckham Putra, ada Mark Locke, ada Eleno Renders. Mungkin kalau Tom Haye masuk menggantikan yang bisa Mark Locke yang diganti kan. Atau kalau Nathan lagi. Ya, Joe Pelupesi masuk ganti Nathan. Iya, kan? Joe juga bisa. Vano masuk ganti Beckham. Vano. Nah, Marcelino ini kita akan tunggu. Apakah main Pak? Enggak. Oh iya, Marcelino. Karena masih ada Marcelino. Kita melewatkan Marcelino. Lino ini. Lino pasti akan main. Sebenarnya Marcelino harusnya main di U23 ya. Itu yang maksud saya. Kalau dia ada di U23, ada pemainnya bisa megang bola dengan bagus. Kreator kita kan nggak ada. Lino yang akan pegang di situ. Sayang. Toh juga lawan Taiwan sebenarnya kan nggak perlu ada dia juga. Sudah banyak. Sudah terjadi. Bung berandai-andai terus. Kalau Ivar Jenner memang tapi kan pelatihnya Vandenberg harus ngotot dong. Kan teman Kluivert itu teman. Harpa Lukasi dong pemain buat lebih senior lagi. Tapi yang saya harapkan Bung Zylstra main nih nanti. Ya itu pengen babak kedua. Pengen lihat nanti. Definitely dia harus main lah. Sisa sama Miliano itu yang ditunggu orang. Sisa sama Miliano. Tinggal mungkin pertanyaannya seperti apa dia mainnya nanti, posisinya seperti apa gitu. Makanya harus didukung, sisa main harus didukung oleh Pelupesi dan Tom sehingga dia dapat bola-bola bagus. Iya kan? Oke, kita nanti lihat lah babak kedua apa yang tadi Bung Ropan dan Bung Haris prediksikan akan main si A, si B, si C, lalu akan jadi 3-4 gol, terjadi apa tidak, kita lihat nanti. Baiklah. Terima kasih Bung Haris, terima kasih Bung Ropan. Kita sudahi juga live reaction
babak pertama saja, babak kedua kita serahkan Menarik juga, Pak ya. Kalau itu next ya. Oke. Iya. Ada mainan baru kita ya. Terima kasih untuk perhatiannya semua. Sampai jumpa minggu depan Sportcast Nusantara.